Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Mari kita memulai sapaan teduh di pagi ini dengan datang ke hadirat Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan dan perlindungan-Mu dalam istirahat kami, juga karena anugerah-Mu kami boleh memasuki hari yang baru. Kami akan memulai hari ini Bapa dengan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menerangi hati pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, surat kepada jemaat di Efesus ini berisikan tentang petunjuk hidup baru. Bagaimana untuk menjadi anak-anak terang. Ternyata melalui yang kita baca tadi, ada satu bagian di pasal yang kelima yang mengatakan bahwa anak-anak terang itu harus memperhatikan bagaimana cara mereka hidup. Memperhatikan dengan saksama, artinya semua diminta untuk aware, untuk bisa sadar betul apa yang mereka lakukan, pilihan-pilihan yang mereka ambil, mau mengevaluasi diri sendiri. Dan perhatikanlah, jangan hidup seperti orang bebal, tetapi hidup seperti orang arif. Bebal dan arif adalah dua kata yang berlawanan. Tetapi satu ayat yang menjadi renungan kita adalah ada dua pilihan, jangan menjadi bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yang dipertentangkan adalah bodoh atau mengerti kehendak Tuhan. Di sini kata bodoh, walaupun bukan kata yang baik untuk diucapkan, ya, bodoh bukan berlawanan dengan kata pintar di sini. Tidak ada hubungannya dengan IQ yang tinggi, atau kalau anak sekolah nilai yang tinggi atau nilai yang anjlok, bukan. Tetapi ini adalah bodoh adalah orang yang tidak mau berusaha mengerti. Ternyata orang bodoh adalah orang yang merasa paling tahu, sudah mengerti segala-galanya, merasa paling pintar, merasa tidak perlu belajar, tidak perlu mendengarkan orang lain, dan karena itu orang bodoh adalah orang yang menolak pengajaran. Itu yang dikatakan bodoh. Saya yakin tidak ada satupun di antara kita yang mau dikatakan sebagai orang yang bodoh. Maka karena pilihannya hanya dua, orang bodoh atau orang yang mau berusaha mengerti kehendak Tuhan, maka marilah kita bersama-sama belajar mengerti kehendak Tuhan. Apakah mungkin kita manusia mengerti kehendak Tuhan, mengerti isi hati Tuhan? Bapak Ibu Saudara, kalau kita kenal, mungkin kita bisa. Kalau kita rajin mempelajari firman Tuhan dalam Alkitab kita, mungkin, sangat mungkin. Kalau ada kedekatan, pasti ada kemungkinannya untuk bisa mengerti. Ada pengertian, ada kedekatan, ada pengertian. Mungkin kita tidak tahu kalau orang asing yang lewat-lewat di depan rumah kita, orang asing yang berpapasan dengan kita di jalan, apa yang jadi kehendaknya, yang dia tidak suka, yang dia suka, kita tidak tahu. Tetapi orang-orang di rumah kita, anak, suami, istri, orang tua kita, sahabat kita, kita tahu yang mereka suka, yang mereka tidak suka. Kalau ada kedekatan, ada pengertian. Jadi harus ada hubungan yang dekat. Usahakanlah, ada kata-kata usahakanlah. Berarti mengerti kehendak Tuhan bukan hal yang terjadi secara tiba-tiba, tetapi ada sebuah usaha di situ. Ada kemauan untuk belajar. Semakin kita mengenal Tuhan, supaya kita mengenal Tuhan dan semakin dekat dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin kita mengerti apa kehendak Tuhan. Dan semakin kita mengerti kehendak Tuhan, kita pun mengerti bahwa bukan tugas Tuhan untuk mengikuti daftar keinginan-keinginan kita, cita-cita, permintaan kita. Justru kitalah yang harus mengikuti apa yang Tuhan mau. Dengan begitu, bukan hanya kita tidak berada di pilihan yang tadi, bukan hanya tidak bodoh, tetapi kita menjadi orang yang berhikmat. Lebih dari sekedar tidak bodoh, kita berhikmat karena kita mau
berusaha mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana bila kita merasa sudah, ya saya selama ini sudah membangun begitu luar biasa hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya merasa sudah mengerti kehendak Tuhan, lalu apa? Laksanakan dan kerjakan. Ya, kita perlu sekali untuk tidak hanya sekedar mengerti tapi melakukan kehendak Tuhan. Karena banyak orang-orang Kristen, orang percaya yang mengklaim dirinya mengerti kehendak Tuhan. Saya mendengar suara Tuhan, dia bilang. Tetapi sehari-harinya tidak melakukannya. Sehari-harinya masih menyakiti hati orang dengan sengaja. Lewat kata-kata pedas yang menurutnya itu hal benar. Tidak menunjukkan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidupnya penuh penghakiman, bukan penuh dengan kasih. Merasa selalu benar dan orang lain selalu salah. Bahkan ini bisa mengarah kepada kesombongan rohani. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita belajar bahwa semakin kita berusaha mengerti kehendak Tuhan, semakin kita rendah hati. Saat kita mulai mengerti, kita tahu bahwa Tuhan punya rencana untuk kita. Mari kita tinggal dalam rencana Tuhan itu. Hidup sebagaimana kehendaknya, jauh lebih indah hidup dalam kehendak Tuhan daripada hidup sesuai dengan kehendak kita. Mari kita belajar taat pada kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, karena di pagi ini kami boleh diingatkan kembali untuk kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa rindu untuk berusaha mengerti apa kehendak-Mu dalam hidup kami masing-masing. Tolong kami ya Bapa, supaya kami tidak jatuh kepada perasaan sudah mengerti, sudah tahu, sehingga kami tidak lagi rindu untuk belajar firman Tuhan. Tapi kami boleh semakin rindu lagi Tuhan, supaya kami semakin mengerti kehendak Tuhan. Dan tolong kami juga untuk taat melakukan kehendak-Mu. Kami berdoa ya Tuhan pada hari ini untuk semua serayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, emeritus kami, Tuhan yang tetap memberkati kehidupan emeritus kami dan juga keluarganya. Tuhan mampukan senantiasa dan Tuhan cukupkan juga di dalam kebutuhannya. Tuhan juga mampukan tetap melayani dengan hati. Juga Zaitun kami Tuhan, orang tua kami yang kami kasihi, Tuhan kiranya memberikan mereka kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk senantiasa dekat dengan Tuhan, kemampuan untuk senantiasa menjadi pendoa bagi anak-anak dan cucu-cucunya. Kami mau serahkan emeritus kami dan juga orang tua kami Zaitun dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa. Kami siap memulai hari ini, menjalani hari ini dengan berserah hanya kepadamu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.